Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandana Junilita dengan NIM akhir 068. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Aplikasi Perpustakaan dengan dosen pengampu Pak Imam, Pak Yunus, dan Pak Faisal. Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Yang pertama adalah entry buku. Untuk entry buku, sintaks yang digunakan adalah seperti ini. Jika sudah, kita akan ke bagian lokal Hosipus, lalu di bagian entry data buku. Di sini kita akan mengisi apa-apa yang perlu diisi. Contohnya kode buku A26, lalu judul, lalu pengarangnya, penerbitnya, kemudian tahun terbit, ISBN, subjek, kota terbit, dan juga file number. Lalu jika sudah, kita akan menyimpan. Untuk melihat apakah data kita sudah masuk, kita ke database, lalu membuka bagian buku, lalu dilihat pada daftar kredit sendiri. Di sini dapat dilihat bahwa buku yang kita masukkan tadi sudah ada di database. Lalu kemudian ada edit buku. Untuk edit, sintaks yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk sintaks edit buku ini kita akan taruh di monitoring buku dengan sintaks dari hapus buku. Lalu jika sudah, kita akan kembali lagi ke lokal Hosipus, lalu di bagian monitoring. Di sini juga dapat dilihat bahwa data yang kita masukkan tadi di entry data buku sudah masuk di monitoring. Lalu kita akan melakukan edit. Misalnya saja pengarangnya menjadi pertama. Lalu kita simpan. Di sini dapat dilihat bahwa nama pengarang yang awalnya Kiki Akutami menjadi Akutami. Lalu kita cek lagi di database apakah sudah berubah dengan di-refresh.
Di sini di Misteri Danau, di sini juga sudah berubah nama pengarangnya. Lalu hapus buku. Ini adalah sintaks untuk hapus buku. Setelah itu kita akan kembali ke localhost. Lalu kita refresh. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus satu buku. Contohnya saja kita hapus buku tentang cedera kepala, teori, dan penanganan. Di sini di monitoring data buku yang tadi kita hapus sudah terhapus. Lalu kita cek kembali di database, apakah buku tersebut sudah terhapus. Ya, bukunya juga buku yang kita hapus tadi telah terhapus. Lalu selanjutnya adalah entry anggota. Untuk entry anggota ini adalah sintaks yang dipilih. Setelah kita save sintaks yang kita masukkan ini, kita akan kembali lagi ke bagian localhost Cyprus. Lalu kita ke bagian anggota di entry data anggota. Kemudian kita akan mengisi data-data apa yang perlu diisi. Contohnya saja nomor anggota, lalu nama, lalu nick, kemudian alamat, lalu kita simpan. Untuk melihat apakah data yang kita masukkan tadi sudah masuk, kita akan ke database, lalu di bagian anggota. Di sini dapat dilihat bahwa data yang kita masukkan tadi telah masuk. Lalu selanjutnya adalah edit buku. Ini adalah sintaks untuk edit buku. Edit nama dengan buku. Untuk sintaks edit dan hapus sama di satu tempat, yaitu di monitoring anggota. Selanjutnya kita akan ke localhost Cyprus untuk melakukan pengeditan. Di sini saya akan mengedit Maurel dengan menjadi Maurel Damar. Kemudian saya simpan. Selanjutnya kita akan mencek di database.
Nah, di sini bisa dilihat bahwa nama yang pertama tadi adalah hanya Maurel, namun sekarang sudah ada Maurel Damar. Kemudian selanjutnya adalah hapus anggota. Untuk hapus anggota, sama seperti hapus buku, yaitu sintak yang dimasukkan ada di monitoring. Seperti ini sintaknya. Lalu kita akan kembali ke localhost. Lalu kita ke bagian monitoring data anggota. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus salah satu data di sini. Contohnya saja Renata Cio. Kita delete. Di sini di monitoring data anggota, data yang tadi kita hapus sudah tidak ada lagi di monitoring data anggota. Lalu kita akan melakukan cek kembali di database di bagian anggota juga. Di sini dapat dilihat bahwa data yang sudah kita delete tadi juga sudah terhapus di dalam database. Lalu selanjutnya adalah peminjaman. Untuk transaksi peminjaman, sintaks yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan kembali lagi ke localhost, dari refresh. Di bagian transaksi peminjaman. Sini kita akan memasukkan kode anggota dan juga kode buku. Contohnya kode anggotanya seperti ini, lalu kode bukunya adalah A24. Lalu kita tambah. Nah, ini sudah muncul buku yang dia pinjam. Lalu jika ingin menambah buku lagi, dapat diinput lagi kode bukunya. Contohnya ini dia sudah meminjam 2 buku dengan kode buku dari A24 dan A25. Ini kita akan memasukkan lagi anggota lain. Ini sudah masuk, lalu kita ke bagian data peminjaman untuk melihat apakah transaksi tersebut masuk. Lalu di sini dapat terlihat bahwa transaksi tersebut masuk dan kita juga bisa dan kita juga mengecek di bagian database di peminjaman. Nah, di sini juga sudah masuk transaksi peminjamannya. Saya dengan IMAHIR 068, saya genap soal khusus yang pertama adalah pencarian buku pada opak berdasarkan judul atau penulis. Untuk bagian opak, sintaks yang digunakan adalah sebagai berikut. Di localhost kita akan membuka bagian home, dan di sini akan muncul opak, judul buku atau pengarang yang kita
akan cantumkan, lalu akan muncul hasil pencariannya. Contohnya saja kita akan masukkan judul buku My Best Friend. Lalu kita akan enter. Dan di sini akan muncul hasil pencariannya. Lalu contoh kedua adalah jika memakai nama pengarang. Nama pengarangnya adalah Zainul Anwar, lalu kita enter. Muncul juga buku dari pengarang Zainul Anwar. Lalu soal yang kedua adalah laporan peminjaman buku dengan menampilkan nama peminjam, judul buku, tanggal peminjam, dan jumlah denda yang perlu dibayar untuk keterlambatan. Peminjaman dikatakan terlambat jika peminjam lebih dari 7 hari dan denda tiap harinya sebesar Rp500. Bagi yang tidak terlambat, dendanya ditampilkan 0. Ini adalah sintaks yang digunakan untuk pengembalian. Jika sudah, kita akan ke localhost Sipus, lalu di bagian pengembalian. Di sini kita akan memasukkan kode anggota dan juga kode buku. Lalu ditambah. Jadi kita akan melakukan pengembalian lagi. Kode anggota dan juga kode buku. Jika sudah, kita akan ke bagian data peminjaman. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan untuk data peminjaman, sintaks yang digunakan adalah seperti ini. Namun di sini masih terlihat bahwa tanggal pinjamnya masih 000. Di sini dapat kita setel di database, lalu di bagian peminjaman. Nah, lalu kita setel di sini. Kita ubah. Jika sudah, kita akan kembali lagi ke localhost Sipus, lalu kita refresh. Dan di sini terlihat bahwa tanggal pinjamnya dan juga tanggal kembali sudah muncul. Dan ada status yang mana jika terlambat akan tertulis denda, yaitu seharga segini. Lalu jika tidak terlambat, tidak akan ada jumlah denda. Lalu yang terakhir adalah login. Untuk login, ini adalah sintaks yang digunakan. Nah, sebelum itu, kita juga harus membuat database baru, yaitu akun. Maksud saya, struktur baru di database Sipus, yaitu akun. Nah, di sini kita bisa menyetel untuk username dan passwordnya. Jika sudah, kita akan kembali lagi ke localhost Sipus, kemudian kita refresh, dan kita akan mencoba untuk login. Pencet login di sini, kita taruh username-nya adalah admin dan passwordnya juga. Nah, jika sudah login akan muncul seperti ini, yaitu ini di bagian home. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.